Nah, kalau di Malaysianya itu di daerah mana? Johor sini tuh Johor. besar. Lepas itu di atas tuh ada lagi satu, dua yang hitam tuh surat Ruqyah, surat yang Yasin gitu kan. Ini 24 jam di telinga pun dia masih Tetap aja. Dia tiba-tiba aja macam orang bilang ditidurin hantu. Tapi itu mah nyerupain kawan nih. Maksudnya Lewat mimpi atau enggak nyata? Tapi masih ada di depan mata itu atau enggak? Ya, persis di samping kiri Oh, di saya. samping. Masih enggak? di dalam perut kayak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah ya bisa bertemu lagi dengan saya Kang Daniel, pengobatan Al-Hikmah Kota Bandung. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan di mana saja berada, saudara-saudaraku selalu disehatkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, kehidupannya diberkahi. Bagi yang belum berumah tangga, semoga mendapatkan jodoh. Ya, cepat-cepat mendapatkan jodoh itu maksudnya. Nah, karena ini berhubung dengan masalah-masalah gaib, jangan lupa saya selalu mengingatkan, jagalah sholatnya yang 5 waktu terutama. Mintalah perlindungan kepada Allah, minta perlindungan dari gangguan-gangguan jin maupun manusia. Dan kalau misalkan berkenan, silahkan di like, share, komen, subscribe, juga tekan ya loncengnya untuk berlangganan. Ya, insya Allah dananya kalau ada kompensasi dari YouTube itu untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Nah, saudara-saudaraku, saya itu kebetulan kedatangan tamu jauh-jauh dari Malaysia. Betul, dari Malaysia? Dari jiran saya. Mantap. Nah, kalau di Malaysianya itu di daerah mana? Johor. Johor. Iya. Jadi di Johornya? Di Johor Baru. Johor Baru. Jadi itu Johor itu kalau di Indonesia itu apakah seperti kecamatan atau apa itu namanya? Atau kota memang, kabupaten atau gimana? Kota ya, Kota kerajaan. Kota kerajaan. Oh, kota kerajaan kalau Johor itu. Masih Siopang punya sana. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, alhamdulillah saudara-saudaraku, di beliau ini, si Neng ini, manggilnya Neng atau di sana apa panggilannya? Neng. Oh, Neng sama? Iya. Kan di sana kalau ditanyain siapa nama, Neng aja. Dari orang semua panggil Neng, Neng. Orang Cina pun kan kebanyakannya manggil Neng, lagi senang. Gitu. Oh, gitu. Kalau Malaysia juga ya panggil Neng kayak orang apa Sunda ya. Saudaraku, alhamdulillah nih beliau itu mau gitu, jadi mau di video katanya buat jariah gitu kan. Kalau nanti ada kompensasi katanya saudaraku, mungkin insya Allah beliau mendapatkan pahala yang terus mengalir pahalanya, karena kata Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim, idza matal insanu, jadi kalau manusia mau meninggal, in qata amaluhu, jadi putus amal-amalnya di dunia, ila min salasatin, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyatin ibadi, sedekah jariah yang mengalir pahalanya, ya ini termasuk jariah gitu. Terus juga au ilmu yang tafawbi, jadi ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh gitu. Bukan berarti ya, doa-doa dari saudara-saudara kalau kepada orang yang meninggal itu tidak diterima, tetapi
yang paling dijamin akan diterima amalnya itu doa dari anak yang soleh, ya, saudara-saudara. Nah ini saya mau bertanya, mungkin ada masalah apa gitu? Batam gitu, Malaysia. di Malaysia. Jadi pulang dari Malaysia tuh singgah di Batam 2 hari. Udah gitu tidur di hotel. Tidur di hotel. Malam pertama tuh nggak ada gangguan apa-apa. Cuma pas malam kedua main ke Pulau Perindu namanya tuh. Pas pulang dari Pulau Perindu mau tidur lagi di hotel. Pas mau tidur tuh macam kayak ada yang gangguin gitu, macam kena ceki. Tapi yang hitamnya tuh kayak macam bener-bener nyata nampak. Itu kalau kita mau baca apa-apa pun nggak boleh, ngapa-ngapain nggak boleh. Pikirnya mungkin masih di Batam tuh kan, mungkin sebab pindah kamar gitu kan, pikirannya lagi ke situ. Udah gitu sampai ke rumah, sampai kampung kan ada lagi pas mau tidur ada lagi. Jadi benda tuh berulang kali maksudnya. Itu kejadiannya udah lama. Memang gini, sebelum singgah di tempat itu apakah dulunya pernah mengalami hal serupa nggak? Ada, tapi bukan selalu. Oh, jadi kadang-kadang. Jadi jedanya mungkin lama gitu kan? Lama, ada maksudnya ada kena juga, tapi kadang-kadang bukan selalu macam yang sekarang ini. Kalau yang sekarang ini memang strict. Berarti sekarang intens gitu, sering gitu kan kejadiannya? Nggak kira dia macam tengah hari, malam, jamnya berapa tuh dia nggak kira, mesti ada. Itu kalau yang dulu mah paling sekali, paling jaraknya itu lama, itu mah kan biasa. Kadang-kadang orang lain juga ada gitu kan. Jadi saya pun nggak anggap apa-apa gitu kan, itu mah sekali dua. Tapi yang paling kerap tuh pas pulang dari Malaysia aja, tidur di Batam 2 hari, pulang dari pulau itu saya ngerasa, soalnya kan ada pergi tandas, ada nampak binatang apalah nggak tahu. Dari sana lah boleh ngerasa gitu. Makanya pergi tanya kakak gimana mau cari pengobatannya, soalnya kan takut tiap kali mau tidur tuh mesti takut. Nah ini saudara-saudaraku, jadi beliau ini kan dari Malaysia, makanya ya bahasa juga bahasa sana ya, kebetulan beliau lagi kesini kan. Kapan pulang lagi ke Malaysia? Pak, sudah siap. 1 bulan lagi. Nah itu apakah nampak, maksudnya nampak itu seperti mimpi enggak mungkin ya, tidur atau gimana? Apa seperti nampak, kelihatan nggak? Kelihatan hitam, semuanya tuh hitam, tapi besar. Yang di sini tuh besar, lepas itu di atas tuh ada lagi 1, 2 yang hitam tuh nampak. Nah, tiap kali datang yang tengah tidur tuh kan memang benar-benar nampak. Jadi tidur tuh nggak tidur, setengah tidur gitu gimana sih? Tapi kita nggak boleh ngomong. Sadar dan nggak sadar. Jadi kalau bahasa Sunda mah erup-erup, kayak juga erup-erup. Seperti keantepan erup-erup. Ketindihan sebenarnya ada yang bahasa ketindihan, ada yang erup-erup. Tahan, erup-erup jadi pincak kumaha gitu. Jadi efek nanti luar biasa kan ukur tidur mah. Tapi kan biasanya kalau setakat erup-erup biasa gitu kan, kita baca ayat kursi ke macam apa kan, dia udah boleh hilang, dengar itu surat ruqyah, surat yasin gitu kan. Ini 24 jam di telinga pun dia masih tetap aja. Gitu yang herannya. Berarti gangguannya saudara-saudaraku ini sangat luar biasa. Gitu, nanti saksikan aja ya, lagi ininya lagi membersihkannya, mudah-mudahan sama Allah dikabulkan, jadi badannya insya Allah dibersihkan gitu kan, disembuhkan oleh Allah. Ya doain aja saudara-saudaraku, semoga ini si Neng ini disembuhkan oleh Allah, tidak ada gangguan-gangguan lagi, gangguan gaib lagi gitu. Nah, itu terus ada kejadian apa lagi? Dulu pas masih di Malaysia ada sih 1 kali. Itu kan sewa rumah ya. Kita kan di sana kalau sewa atas kedai gitu. Dari banyak kamar tuh, cuma ada 1 kamar aku yang ada isinya, lepas tuh teman sebelah. Jadi kejadiannya tuh macam mati lampu, yang temen tuh nggak pulang. Jadi cuma aku aja sendiri di situ. Pas udah gitu pas mau tidur nih, temen tuh udah pulang, tapi bukan teman sebetulnya, itu mungkin memang bukan teman gitu. Tapi dia nyerupain temen tuh kan kerjanya di MSC, dia pakai baju merah kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong, nggak apa. Pintu kamar tuh udah dikunci.
Udah gitu dia tiba-tiba aja masuk waktu saya kan udah baring. Saya pun mau tanya nggak boleh tanya, mau ngapain nggak boleh, kayak gini aja. Dia tiba-tiba aja macam orang bilang ditidurin hantu gitu kan ya. Oh, kalau dari sana bahasanya gitu, ditidurin hantu. Iya, ditidurin hantu. Namun Sunda malah erep-erep, bahasa Indonesia ketindihan, namun di sana mah ketiduran hantu gitu. Itu bukan, kalau erep-erep itu kan lain. Kalau lain, sama, beda lagi. ini bukan erep-erep, yang di sana mah mau kemarin di beboan hantu kah? Ditidurin hantu, iya pernah nih mas sekali lagi di sana. Tapi itu mah nyerupain kawan nih. Lewat mimpi atau enggak nyata. Subhanallah. Nah itu yang paling sampai neng nangis sampai ke pagi itu kan sebelahnya kita bukan tembok kan. Kalau yang di sana mah kalau bilik yang sewa-sewa atas kedai kayak gitu dia asbes aja. Jadinya tuh kok masuk benar-benar nyata dengan membuka handphone tuh kena pijak. Kena pijak kan. Kena pijak jadi itu nggak boleh buka YouTube, nggak boleh buka katincak layarna pupus cuman aya getar hungkul kayak iya nanti layarnya tuh jadi kayak gambar gitu. Jadi nanti yang buka surat rukyah kayak gitu nggak boleh. Oh, jadi layarnya blank aja gitu. Ngeblank. Mendadak itu bisa Iya, gitu. mendadak. Nah, itu yang paling Parah gitu. paling takut. Udah gitu kebetulan temen tuh nggak pulang. Soalnya kan di situ memang yang sewa biliknya itu cuma Neng sama temen Neng. Tapi yang temen itu emang laki. Kita kan memang asing sebelah-sebelah, biasanya Neng kan pulang kerja jam 5 sore udah pulang, dia pun jam 5 sore udah pulang, jadi kita ini sama sip. Tapi pas hari itu ditanyain ini nggak pulang, dia bilang ini lagi ada urusan. Oh, ya udahlah aku pulang dulu, pulang ke rumah jam 1 malam, ya udahlah baring-baring gitu biasa. Udah gitu Neng kan takut, nggak pernah tutup lampu, emang lagi terang lampu, mati lampu, bolehnya mati lampu gitu. Udah gitu yang handphone ini boleh ngeblank, boleh kena pijak. Itu macam kalau cerita sama orang lain lah, mungkin orang lain gak bakalan percaya soalnya dia nggak ngalamin. Tapi kalau kita sendiri yang ngalamin, barulah kita tahu gimana gitu rasanya. Iya. Tapi itu mah benar-benar nyata. Pasti kalau orang lain kan nyangkanya wah itu bohong mungkin Itu atau bohong, halusinasi atau gimana kan. karena belum mengalami gitu kan. Tapi kalau dia yang mengalami, barulah dia tahu gimana rasanya gitu. Sampai belum percaya. pulang ke sini pun mau nyari orang yang boleh ngilangin benda-benda kayak gitu. Gitu. Kalau setakat bohong-bohong mau buat apa kan? Nah, kejadian waktu pas kan ke pulau apa namanya Perindo. Nah, itu kan ada kejadian apa gimana ya? Maksudnya di suatu ruangan itu mau tidur kejadiannya kalau di sana atau gimana? Yang pas kena tindih. Mau tidur itu. Oh, pas mau udah tidur. Pulang ke hotel, iya. Udah pas pulang ke hotel. Iya. Terus kejadian lagi ketika pulang ke daerah sini gitu kan. Kejadian lagi gitu. Iya. Ikuti. Itu apakah tiap hari atau gimana? Tiap hari. Ya. Tiap hari datangnya. Tiap mau tidur itu datangnya. Iya, pokoknya mau siang, mau malam, pokoknya kalau mau yang tidur tutup mata pasti aja. rasa was-was, terus rasa seperti ada bayangan besar hitam di atas seperti mau menindih. Nah, jadi ketika mata tertutup serasa ada yang mau cekik, larinya ke sini telinga. sakit, sini berdengung kencang, kepala pusing, berat, badan lemas, seperti itu. Aduh. Timbulnya itu nanti. Tapi sama pernah dibacain apa gitu? Ya, pernah malam Sabtu kemarin, hari dimana adik saya ini mampir ke tempat kerja. Dari ceritanya dia yang dari awal saya simak, terus pas di tempat saya tidur dia dikasih air doa dari paman. Alhamdulillah kejadian yang sebelumnya itu nggak terjadi di tempat saya, namun hanya berselang 2 malam, malam Kamis sama malam Jumat aja. Nah, pada malam ketiga dia tidur di tempat saya, kejadian lagi pas jam 1-an lah, kurang lebih. Nah, pas saat itu dia udah mau tidur, saya masih nungguin karena saya masih belum percaya dengan apa yang dia ceritakan sebelumnya. Saya penasaran nih, nah saya tungguin sambil megang HP, cuman karena
saya terlalu fokus dengan HP sampai saya kurang merhatiin gitu posisi tidur adik saya seperti apa. Namun pas adik saya mengalami hal itu lagi, dia semacam mau teriak tapi nggak ada suara, jadi semacam orang mau dibekam mulutnya, tapi dia berontak. Nah, tapi masih ada di depan mata itu atau enggak? Ya persis di samping kiri saya. Oh, di samping. Kejadiannya di samping kiri saya, karena saya masih ingin membuktikan gitu apa yang dia ceritakan itu betul atau tidak. Nah ternyata pas saya tungguin dan itu benar-benar terjadi gitu apa yang dia ceritakan. Saya lihat sendiri reaksi dia ketika mau tidur itu. Setelah pejamkan mata, beberapa menit kemudian dia mengalami mimpi, yang mimpi itu di antara sadar dan enggak gitu. Jadi kita seperti orang tidur tapi perasaan kita masih kebangun gitu. Tapi ketika kejadian itu yang membuat saya heran, begitu dia berontak, semua bulu di badan saya jadi merinding. Bahkan saya sampai kepanikan gitu ya, harus bagaimana mengatasinya. Cuman pada saat itu saya keinget lagi sama paman, saya minta bantuan dia lagi. Nah dia kasih amalannya. Setelah dia kasih amalan, saya laksanakan dan saya baru percaya dari situ kalau ternyata hal ini tuh bukan mengada-ada, bukan kita mengarang cerita. Karena saya sendiri mengalami kena efeknya gitu. Jadi seperti apa kena efeknya? Pertamanya kepala terasa pusing, kemudian semua badan merinding, kemudian kaki serasa dipegang yang kencang sekali sampai seolah-olah saya ini nggak boleh bergerak gitu. Tapi saya usahakan untuk tetap bergerak, cuman rasa di kaki ini sakit banget. Sakitnya nggak bisa dibilang, cuman saya merasakan di kaki saya ini sebelah kanan sakit banget. Pas udah gitu saya minta bantuan lagi sama Kang Denny ini, dan kami melakukan pengobatan melalui video call untuk penanganan pertama, sampai akhirnya kami memutuskan untuk datang ke rumah beliau. Dan alhamdulillah sekarang setelah menjalankan pengobatan tersebut, adik saya sudah sehat, sudah gangguan makhluk baiknya sudah dihilangkan. Dan saya mohon doa kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Saya menegaskan bahwa tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Namun di dalam realitanya bahwa sebaik-baiknya jin itu adalah manusia yang paling jahat, dan sejahat-jahatnya manusia itu adalah dia jin yang paling baik. Nah jadi saya menegaskan ini bukan rekayasa, percaya atau tidak, karena saya sendiri sudah mengalami dan adik saya sudah merasakan efek dari pengobatan ini sangat luar biasa, terasa sekali khasiatnya walaupun tidak bisa dilihat secara kasat mata begitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah ini ada lagi nih sebelum saya tutup yang saya tanyakan. Setelah dibersihkan gimana rasanya? Apakah plong? Apakah ringan? Ya? Macam nggak ada beban gitu Nggak ada beban. Sebelumnya kan kadang-kadang di sini sampai sembarangan orang minta isi adik belah sini sebelah sini macam berat. Itu dipijit pun macam kelinci mau ditangkap, dia lari ke sini, lari ke sini, lari ke kepala. Nah hari iya diurut, iya henteu, iya cakep. Oh gitu. Ya sama si mama pun di kampung kan, ini kejadiannya baru 1 harinya nyampe rumah. Kan kalau di kampung kan pergi tanahnya keluar,
mak anterin mak, takut gitu kan. Terus sama mak dianterin, pas masuk rumah udah terus gatal, merah, badan tuh gatal. Terus tuh mama minta air sama bapak lah, kayak macam air apa gitu kan, untuk kira gitu kan. Tapi masih sama bapak tuh. Terus sama mama katanya mungkin yang dari tandas gitu, takut tuh. Oke, udah macam hilang kan, udah gitu. Mak pijitin sebelah sini mak, ada berat di sini. Pas tuh Boris cuma bilang, kamu ada incok ya? Gitu. Nggak ada lah mak. Tapi kok nyetrum dia cakap kena tangan mama, katanya gitu. Oh gitu, merasakan sampai nyetrum katanya. Sampai nyetrum katanya kena tangan mama gitu. Tahu lah itu mah, minta diurusin sama si A. Ini ngerasa gitu, tapi benar sekarang badan ringan, enteng gitu ya sekarang ya. Macam nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Tadi ya saudara-saudaraku, beliau ini si Neng ini boro-boro bisa ketawa kayak gini, kayaknya tegang aja, takut ketika datang. Sekarang makan bisa ketawa-ketawa kayak gini. Jadi doain aja saudara-saudaraku ya, semoga nih si Neng ini selamanya disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada gangguan-gangguan lagi, terus juga dimudahkan rezekinya, karena beliau itu mungkin melalui usaha juga gitu kan di perantauan atau di Malaysia. Nah, terus apa lagi yang minta didoakan tuh? Masalah apa? Masalah asmara. Jadi beliau itu si Neng ini sering kan asmaranya gitu kan, padahal kurang cantik gimana ya saudara-saudaraku. Nah, mungkin karena ada gangguan gaib itu. Jadi nanti bisa saja saudara-saudaraku juga kalau misalkan mengalami hal serupa, perasaan nggak jelek sih gitu kan misalkan, atau nggak jelek-jelek amat, tapi kenapa yang jelek aja gitu laku, ini perasaan nggak jelek tapi kenapa misalkan kandas terus atau nggak laku. Nah itu bisa saja ada gangguan gaib gitu, jadi silakan diruqyah saja. Nah gitu, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Gitu aja ya. Itu aja. Ya gitu aja, mungkin doanya aja lah yang penting saudaraku. Nah, sini dapat jodoh lagi yang soleh, itu yang kaya, yang cakep. Itu mah nomor satu. Cakep, soleh, keturunannya baik gitu kan. Terus juga kaya. Nah itu kan perintah Nabi seperti itu. Iya, Nah, kayak sama sini. jadi betul, aminkan semoga benar gitu kan. Nah, Tapi ya kalau itu mah rezeki nomplok gitu kan, kadang-kadang jarang-jarang orang bilang. jarang ya. Nah gitu aja mungkin saudara-saudaraku, alhamdulillah. Nanti disaksikan aja video-videonya, video lagi membersihkannya. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Kalau misalkan ada yang seperti kejadian Sineng ini, silakan diruqyah saja. Mungkin di tempat saudara pun ada yang ada yang tukang ruqyah atau yang suka misalkan mengobati, karena ahli-ahli spiritual itu bukan saya saja, itu banyak, bahkan yang lebih hebat, lebih bagus itu banyak di tempat-tempat saudara juga. Mungkin benar nih, nggak ada lagi. Jadi saudara-saudaraku kalau misalkan berkenan, jadi mohon maaf ya, silakan di share, dibagikan, subscribe, dan tekan loncengnya untuk berlangganan. Mudah-mudahan kalau ada konversasi dari YouTube dan untuk pondok pesantren juga padepokan. Dan sebelum ditutup nih, saya itu punya produk namanya itu Herbal Fakta Bumi, saudaraku. Dan Herbal Fakta Bumi ini sudah tersedia di online ya, atau di toko-toko online. Itu rasanya rasa seperti rasa kopi, enak jadi rasanya. Insya Allah mujarab atas izin Allah. Karena rempah-rempahnya itu sangat signifikan, jadi antara rempah satu dengan rempah satunya lagi itu saling berkaitan, dan ukurannya atau takarannya pas, jadi menghasilkan herbal yang sangat mujarab, namanya Herbal Fakta Bumi. Nah, izin-izinnya pun alhamdulillah sudah lengkap, dari izin seperti misalkan Dekes, terus juga LPOM, MUI halal dan lain-lain, itu sudah lengkap sekali. Jadi itu aja mungkin saudara-saudaraku, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan video-video yang lainnya. Mudah-mudahan video-video yang lebih seru-seru gitu kan,
Ini pengalaman insya Allah real, nyata, tidak ada rekayasa. Dan ini juga alhamdulillah yang itu mau divideokan itu kan katanya untuk jariah gitu, untuk nanti mudah-mudahan kalau terjadi jadi pesantren atau ada kompensasi kan dananya untuk itu. Ya mungkin kita tutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini menarik. Sini udah. Terus ya. Darah urut naung saya makan jam untuk mau terus nongkrong kan? Terus nongkrong dulu, benar ya, serius itu. Ya kumaha beda dari yang tadi. Beda sih dari mah pas mau dia pas kerasa itu semoga dulu katanya masih katanya bisa beda kenapa nih ini nggak biasa nggak kenapa ayat katanya harus masalah itu seperti tapi ternyata keemutan lah terus itu cacukan keemutan cacukan itu lah maksudnya saya ya, siapa?